Jadi untuk pertemuan 10 dan pertemuan 11 ya itu kita akan membahas terkait dengan penilaian jalan ya. Ini kok nggak ada. Oke ya, jadi pertemuan 10 dan 11 itu terkait dengan penilaian jalan nanti 10, 11 jalan ya. Kemudian 11, 12, 13 itu jembatan. Nah, nanti kemudian terakhir kita diskusi terkait review serta penugasan teman-teman ya. Oke, terkait jalan itu sebenarnya kita merujuk ke definisi jalan yang ada di PP 34 tahun 2016. Apa sih yang dimaksud dengan jalan? Ya, jadi jalan itu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk perlengkapannya, ya kan? Yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta, jalan lori, jalan kabel, gitu ya. Nah, jadi di atas permukaan air itu misalnya begini, ada definisi, ada jalan, ada jembatan ya. Jadi jembatan itu konstruksinya sebenarnya, tapi kalau kita merujuk ke konstruksi yang tanah bangunan yang digunakan ini konstruksinya ada konstruksi jalan. Tapi konstruksi desain untuk jalannya ini kalau di atas air itu jembatan. Gitu ya. Makanya nanti kita ini sebenarnya satu paket, satu kesatuan. Biasanya teman-teman itu kalau menilai jalan biasanya ada jembatan juga begitu. Ya, ada jalan, ada jembatan gitu. Nah, kalau jalan umum itu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Oke. Nah, sistem jaringan jalan, sistem jaringannya itu nanti akan dibagi menjadi beberapa jenis jaringan jalan ya, ada jalan primer dan ada jalan sekunder. Nah, kemudian juga sistem jaringan ini berdasarkan ya disusun berdasarkan tata ruang dan distribusi barang atau jasa. Jadi nanti kita akan mengenal beberapa klasifikasi begitu ya. Jalan itu kriterianya tentunya selain berdasarkan tata ruang wilayah juga didasarkan atas ya, distribusi barang atau jasa begitu. Nah, kemudian juga sistem jaringan yang jalan sekunder, jalan-jalan sekunder nanti kita mengenal jalan primer, ada jalan sekunder. Ya. Nah, kalau jalan sekunder itu biasanya dia ada di wilayah kota, ya, daerah-daerah perkotaan begitu ya. Kalau jalan primer ya, itu di wilayah tingkatnya dia di nasional, tapi kalau sekunder itu biasanya di daerah kota atau perkotaan. Nah, klasifikasi jalan sendiri itu ada beberapa yang nanti kita akan identifikasi. Ada yang berdasarkan status jalan, ada yang berdasarkan fungsi jalan, kemudian berdasarkan sifat pergerakan lalu lintasnya, dan ada juga karena tingkat kelancaran lalu lintas dan penyediaan prasarana jalan, tergantung prasarana jalannya. Ya, jadi ada beberapa klasifikasi terkait dengan jalan. Nah, pertama terkait dengan status jalan. Status jalan itu dibedakan ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Nah,
Jalan nasional itu biasanya ya dikenal dengan jalan arteri primer. Biasanya dia jalan yang menghubungkan antar ibu kota provinsi atau mungkin termasuk di dalamnya adalah jalan tol. Ya, nah, kalau kita menengok terkait dengan ini antara ibu kota provinsi, menghubungkan antara ibu kota provinsi, jadi setiap ibu kota provinsi dan ibu kota provinsi yang lain itu pasti dihubungkan dengan jalan. Nah, itu namanya jalan nasional. Kalau di Jawa ya kita kenal ada Pantura. Ya, jalan Pantura dan Pantura itu yang mulai dari Jakarta sampai Surabaya yang lewat pesisir utara. Itu namanya jalan Pantura. Itu jalan dibangun sudah zaman penjajahan dulu ya. Menghubungkan, kalau dulu kita kenal sejarah ada dari Anyer sampai Panarukan, ya kan? Jalan yang dibangun pada saat penjajahan ya. Nah itu jalan nasional. Jadi dia menghubungkan dari Banten kalau sekarang ya, dari Banten ke DKI Jakarta ke Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah itu kategorinya dia adalah jalan nasional. Kemudian kita kenal juga ada namanya jalan provinsi. Nah, jalan provinsi itu jalan yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten. Ya, jadi jalan yang ada di dalam provinsi yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten. Misalnya, kalau di Jawa Tengah, ya kita kenal ada jalan dari Semarang ke daerah Temanggung misalnya. Kan? Semarang Magelang. Nah, itu adalah jalan provinsi. Ya. Nah, kemudian tapi beda kalau jalan tol ya. Jalan tol kan sekarang ada ya, dibangun jalan tol Semarang Solo gitu ya. Ada lewat jalan tol, ada yang enggak lewat jalan tol. Yang tidak lewat jalan tol itu namanya jalan provinsi. Nah, tapi kalau jalan tol itu levelnya sudah jalan nasional. Nah, kemudian ada jalan kabupaten. Jalan kabupaten itu ya dia ada di dalam kabupaten yang menghubungkan antar desa atau antar kelurahan lah ya di kabupaten itu. Nah, kalau jalan kota, jalan yang ada di dalam kota, jalan desa, jalan yang lingkupnya ada di desa. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih ya ini dikasih nama ada jalan nasional, ada jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan desa. Apa itu fungsinya apa? Nah, ada yang ngerti nggak? Kenapa sih harus dibedakan? Apa manfaatnya harus dibedakan itu? Bisa ada yang jawab? Izin Pak. Silahkan Nabila. Kira-kira apa Nabila? Kalau misalnya biar tahu siapa yang merawat gitu loh Pak. Kalau misalnya ada kerusakan atau ada apa itu siapa yang tanggung jawab itu jelas gitu Pak. Betul sekali ya. Jadi salah satu identifikasi jalan ini adalah terkait dengan pengelolaan jalannya. Pengelolaan jalan nanti oleh siapa, anggarannya siapa yang bertanggung jawab, termasuk pemeliharaannya. Jadi kalau Nabila terkait pemeliharaannya ya, secara makro sebenarnya pengelolaannya. Jadi mulai pembuatan, pemeliharaan dan sebagainya itu tanggung jawabnya dan termasuk pencatatan ya. Termasuk pencatatan asetnya itu ya sesuai dengan kriteria jalan ini. Kalau jalan nasional yang tadi saya ceritakan, jalan yang menghubungkan antar provinsi itu dicatat di kementerian. Jadi dalam hal ini Kementerian PU biasanya ya. Kementerian ada yang PU, ada yang perhubungan. Ya, nah, tergantung. Kayaknya pekerjaan umum kalau nggak salah ini, jalan nasional ya. Kemudian kalau jalan provinsi itu pencatatannya dan kalau yang jalan nasional ini yang catat adalah kementerian, berarti dia pemeliharaannya dari APBN. Ya, provinsi ya dia
catatannya di provinsi, ibu kota provinsi, ya APBD-nya APBD provinsi. Nah, kalau kita kan mengenal ada APBN, ada APBD ya. Kalau APBN berarti dia dicatatkan di kementerian lembaga, levelnya nasional. Kalau APBD itu ada 2. APBD malah 3 ya. APBD provinsi, kemudian APBD kabupaten sendiri, kota sendiri. Kan? Nah, itu pencatatannya sendiri-sendiri itu, baik di provinsi, ya, di kabupaten juga ada neraca kabupaten atau kota, gitu ya. Provinsi ada sendiri. Gitu. Makanya dalam melakukan reval kemarin, ya, reval aset, misalnya sebagai contoh ya, itu kemarin semua jalan nasional yang dilakukan reval, ya, tidak termasuk BMD. Nah, kalau jalan provinsi, jalan kabupaten, kota itu masuk jalan milik daerah ya, BMD. Itu enggak masuk penyelatan, termasuk pemeliharaannya. Meskipun dalam prakteknya kan semua ada subsidi dari pemerintah ya, terkait dengan pengelolaan aset-aset BMD ini. Nah, termasuk sekarang ada dana desa, ya kan? Dana desa, maka dia dipelihara oleh desa, ya kan? Dan harus dicatat di desa nih. Yang menarik nih ya. Nah, yang menarik sekarang ini adalah ini. Karena sekarang ada bantuan desa yang cukup besar, dana desanya itu, sementara ya, pengelolaan aset desa itu tidak sedetail dan tidak sebagus kota, kabupaten, provinsi atau nasional. Ya, sehingga beberapa waktu yang lalu, ya, kalau tidak salah dari PKN STAN atau dari KNPK begitu ya. Ini mulai ada seminar-seminar tentang bagaimana pengelolaan ini aset desa. Bagaimana sistem manajemen pengelolaan aset desa. Ini cukup menarik ini ya, cukup menarik terkait dengan aset desa ini, dan pengelolaannya belum banyak. Ya, belum banyak dilakukan oleh daerah-daerah gitu ya, di desa-desa itu. Padahal dengan adanya BANDES, ya, bantuan dana desa itu cukup besar itu ya, di setiap desa itu dapat bantuan, dan sekarang kita sering melihat di setiap desa pun banyak terjadi pembangunan ya, pembangunan, misalnya pembangunan jalan, irigasi, fasum, ya, fasos. Nah, kita lihat mulai banyak. Nah, memang masalahnya adalah ini tadi, mekanisme pencatatannya belum bagus. Nah, ini menjadi terobosan dan saya kira ini peluang yang bagus nih. Ya, peluang yang bagus buat manajemen pengelolaan aset. Ya, baik nanti dari pengelolaan, mekanisme pengelolaannya sampai termasuk nanti penilaian dan pemanfaatannya tentunya. Nah, ini masih potensial sekali. Nah, itu terkait dengan status jalan. Terkait dengan status jalan. Pak, izin. Nah, kemudian bertanya boleh silakan. Boleh silakan. Terkait jalur Pantura tadi, Pak. Itu kan mulai dari Banten sampai Jawa Timur ya, Pak? Ya. Nah, itu penilaiannya gimana, Pak? Satu provinsi dibagi-bagi gitu ya, Pak, jalannya. Misal jalan yang khusus di Banten dibagi dan dinilai khusus berdasarkan provinsinya itu, Pak? Atau keseluruhan gitu, Pak, jalannya dinilai? Oke, ya, ini pertanyaan menarik. Bagaimana sistem penilaiannya? Ya, meskipun nanti kita diskusi di belakang ya, tapi nggak apa-apa, kita sampaikan di awal ya. Jadi, kalau misalnya tadi jalan nasional ya, yang ditanyakan kan tadi Pantura ya, itu kategori jalan nasional. Nah, jalan nasional ini jalan yang tercatat di Kementerian PU, ya kan? Nah, DPU itu dia itu membagi-bagi jalan itu menjadi segmen-segmen atau ruas, namanya ruas. Kalau jalan itu namanya ruas, ya, bukan nama jalan, bukan, tapi ruas. Ruas dari A ke B, ya, dari B ke C, dari C ke D, gitu ya.
Nah, seperti itu. Jadi di Kementerian PU itu dia punya data, ya, data terkait identifikasi jalan ini. Nah, misalnya tadi dari Jakarta ke Semarang saja, itu oleh PU dipotong-potong menjadi banyak ruas tuh. Ya, menjadi banyak ruas dan datanya itu ada di PU. Saya nggak bisa kasih contoh, tapi misalnya nih ruas jalan dari apa itu Jakarta ke mana ya, Cikarang misalnya, ya, Jakarta sampai Cikarang misalnya itu ruas 1. Cikarang nanti sampai ke Brebes misalnya ya, ruas 2 dan seterusnya. Data itu ada di PU. Nah, kenapa dibikin ruas-ruas? Ruas-ruas ini untuk memudahkan pencatatan di PU dan sekaligus tadi pemeliharaannya begitu. Jadi nanti akan teridentifikasi misalnya, oh ada kerusakan di ruas jalan ini sama ini gitu ya. Ya berarti pemeliharaannya terhadap aset jalan yang hanya di sini saja gitu. Ya kan? Ini namanya nanti pencatatannya namanya aset. Aset itu dicatat ada namanya nomor urut NUP namanya, nomor urut pendaftaran. Ya, jadi ini masing-masing ruas ini NUP sendiri-sendiri. Ini NUP 1, NUP 2, NUP 3 gitu ya. Jadi nanti kalau pemeliharaannya ya per NUP. Oh, berarti NUP ini nih ada kerusakan di pelihara. Nah, pertanyaannya kembali ke pertanyaan Asrof tadi. Gimana nilainya? Nah, nilainya ini kita menyesuaikan berdasarkan ini tadi. Ya, pertama berdasarkan NUP dulu atau berdasarkan ini ruas tadi. Ya. Misalnya ada permohonan dari ruas A ke B. Oke, dinilai ya kan? Ruas A dan B berarti nanti ini hasilnya nilainya harus 1 karena NUP-nya 1 ya, jadi 1 NUP 1 nilai. Oke, nah 1 nilai ini belum tentu 1 kertas kerja, ini bisa ada beberapa kertas kerja ya, kertas kerja 1, 2, 3. Oh beda Pak, kenapa? Nah ini nanti oleh penilai dipecah-pecah lagi berdasarkan segmen namanya. Kemarin kita sudah belajar ATF kan, bagaimana penilaian ATF, ya kan? Maka penilaian ATF itu ya ini, yang model jalur jalan ini maka dinilai dengan menggunakan ATF. Dia dibagi dalam segmen-segmen. Jadi kalau misalnya nih ruas A sampai B ini belum tentu 1 segmen, bisa 1 segmen, bisa lebih dari 1 segmen. Kalau misalnya 1 ruas ini semuanya melewati sawah semua, nah berarti 1 ruas 1 segmen, berarti bisa 1 kertas kerja. Hasilnya 1 angka. Tapi ini juga bisa ada 2 segmen, ya, sawah dengan pemukiman, misalnya kan. Oh berarti kan nanti nilainya nggak bisa disamakan karena harga pasar tanah di sawah beda dengan harga pasar tanah di pemukiman, sehingga dibikin 2 segmen. Ya, nanti segmen sawah ditambah segmen pemukiman nilainya berapa, dijumlah jadi 1, masukkan ke NUP 1. Berarti NUP 1 nilainya sebesar ini. Nah, kalau dia 3 segmen demikian, ya ada 3 kertas kerja. Nanti dijumlah jadikan 1 nilai. Ini berarti nanti menjadi nilai untuk NUP 1. Begitu Mas Asrof, paham ya? Berarti awalnya itu dinilai bergantung NUP-nya, terus dari NUP itu dibagi per segmen kayak ATF gitu ya Pak? Betul sekali. Begitu caranya. Oke Pak. Makasih Pak. Oke. Siap ya. Selanjutkan dulu ya. Oh ada yang tanya lagi? Silakan, siapa nih? Suaranya kecil sekali. Tes. Jelas nggak Pak? Oke, silakan. Ya, dengar. Di beberapa tempat daerah saya, Pak, masih ada desa gitu, di mana desanya tuh di tepi jalan gitu, Pak. Nah, jalannya tuh jalan bisa dibilang jalan antar kabupaten gitu, Pak. Nah, jadi untuk membedakan mana jalan
desa, kota, sama provinsinya gimana Pak? Soalnya itu misalnya jalannya tuh lurus. Nah, untuk desanya tuh ya di kanan kiri jalannya itu Pak. Itu sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, ini misalnya desa, ya kan, ini desa, gitu ya. Desa A, desa B, ya kan. Nah, ini ada jalan kan, biasanya begitu ya. Nah, ini namanya jalan kota atau kabupaten yang ini. Ya, dia menghubungkan satu desa dengan desa lain. Ini namanya jalan kabupaten. Pasti, ya kan, pasti bisa sih, tergantung ini jalannya apa. Tapi kalau ini kasusnya misalnya di daerah agak masuk begitu ya. Nah, ini biasanya jalannya ini adalah jalan kabupaten. Yang jalan desa yang mana, Pak? Jalan desa yang ada di dalam desa ini. Ya, ini kan ada biasanya desa gitu kan. Ada jalur utamanya, ya kan, ada gang-gang RT gitu kan. Nah, nanti kan ada namanya jalan lingkungan, ada jalan desa. Ini yang utama ya, yang ini ya. Ini jalan desa berarti. Yang ada di dalam sini ini namanya jalan desa. Ya. Maka kriterianya biasanya nanti itu ada jalan lokal namanya istilahnya. Ya, kalau di kertas kerja kita nanti ada namanya jalan lokal. Yang ini tadi kabupaten. Nah, namun tidak selalu nih kabupaten, tergantung karena kalau di Pantura, kita lihat Pantura ya, itu kan jalan nasional. Tapi kanan kiri juga ada desa. Nah, kan? Dan desa berarti ini adalah jalan nasional, tetapi jalan ini yang ada di dalam ini berarti dia jalan desa. Ini bukan jalan kabupaten. Biasanya kalau kabupaten itu masuk ya. Jadi teman-teman kan ada kawasan atau daerah atau desa yang dia berada di sepanjang jalur Pantura misalnya. Itu beda. Tapi kalau dia masuk ke dalam, misalnya ini gampangnya apa ya, contohnya ya di Bekasi lah gitu ya. Nah, Bekasi itu kan kota ya. Nah, jalur-jalur yang ada di dalam kota Bekasi, nah itu namanya jalan kota. Nah, kan kemudian di Bekasi sendiri itu ada kelurahan-kelurahan tuh. Ini kan, nah jalan-jalan yang di kelurahan itu namanya jalan desa. Nah, kurang lebih begitu, Mas Andis. Terjawab tidak pertanyaannya? Cukup terjawab Pak. Berarti untuk satu jalan tuh nggak mungkin dapat 2 status ya Pak ya? Pasti 1 ya Pak? Ya, betul. Nggak mungkin karena tadi sesuai yang disampaikan Nabila tadi ya, bahwa tergantung dari nanti akan pengaruh ke pengelolaannya begitu. Ya kan? Jadi satu jalan itu pasti ada nama jalan sendiri dan itu ada siapa yang bertanggung jawab kasusnya. Kalau Pantura meskipun dia di pinggirnya desa-desa, ini jalan nasional. Kabupaten meskipun dia tahu itu rusak dan sebagainya, nggak bisa dia memperbaiki jalan nasional ini karena bukan kewenangan dia untuk memperbaiki jalan itu. Ya, itu kewenangan dari pemerintah pusat begitu. Maka mungkin banyak ya dijumpai jalan-jalan yang dia rusak dan sebagainya di daerah-daerah tertentu gitu ya. Nah, itu bisa diidentifikasi ini jalan apa ya? Apakah jalan nasional, apakah jalan kabupaten, atau jalan provinsi. Nah, biasanya kalau jalan nasional itu dia terpantau dan dipelihara. Karena jalan nasional ini biasanya setahun sekali pasti ramai. Mudik biasanya. Ya kan? Biasanya orang mudik jalannya jelek, komplainnya nggak karu-karuan kan. Makanya biasanya menjelang mudik dan sebagainya itu di bulan-bulan itu biasanya ada pemeliharaan jalan tuh kanan kiri ditambahin dan sebagainya supaya apa? Nanti ketika mudik tidak terjadi kemacetan. Nah, itu tanggung jawab pemerintah pusat tuh kalau jalan nasional. Tapi ada di jalan yang mungkin di kota tertentu ya gitu ya, kita kadang kelewat, wah ini jalannya jelek banget gitu ya, nggak dipelihara dan sebagainya. Nah, bisa aja itu jalan kota. Nah, jalan kota itu salah satunya kan tentunya sangat tergantung dari PAD kota itu sendiri. Ini kan kalau PAD-nya sedikit biasanya
Ya jangankan untuk melihara jalan, kan untuk kegiatan yang lain aja mungkin dia terbatas kan anggarannya begitu, sehingga bisa saja kita melihat beberapa daerah itu jalannya ya nggak terawat lah gitu bahasanya ya, nggak terawat. Gitu ya, Andis ya. Oke, saya kira terjawab ya, teman-teman ya. Oke, ada lagi? Atau saya lanjut dulu? Saya lanjut dulu ya. Oke, ini jalan antar kota dan jalan kota. Saya kira. Nah, kemudian berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, nah, kalau tadi ada apa? Ada jalan nasional, jalan kabupaten, kota, provinsi, itu untuk siapa yang bertanggung jawab mengelola dan sebagainya. Nah, di samping itu ya pemerintah juga mengidentifikasi jalan itu berdasarkan fungsinya. Oh, ini ada jalan arteri, ada jalan kolektor, ada jalan lokal. Ya, kolektor, lokal. Bagaimana identifikasinya? Nah, ini pemerintah itu mengidentifikasi berdasarkan ini ya angkutan utamanya. Kalau dia angkutan transportasinya itu untuk jarak jauh, kecepatan tinggi, ya biasanya itu dinamakan jalan arteri. Contohnya apa? Ya tadi, misalnya jalan nasional, ya kan? Kecepatan di jalan nasional itu pasti lumayan tinggi dibanding dengan jalan-jalan kolektor. Jalan kolektor itu ya itu tadi jaraknya jarak sedang. Orang kalau jarak sedang kan nggak mungkin ya cepet-cepetan dan sebagainya. Ya kan? Orang dia kebutuhannya bukan untuk cepat sampai ya, tapi ya mungkin ya kebutuhan jalan-jalan dan sebagainya karena sedang ya. Nah ini biasanya jalan-jalan kolektor lah yang kriteria kendaraannya dengan kecepatan sedang, rata-rata dan jaraknya sedang. Kalau lokal itu biasanya jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah. Ya, tadi misalnya jalan di desa, di komplek perumahan, itu kan nggak mungkin orang ngebut di sana kan, nah, ya dimarahin orang perumahan lah ya. Kalau di jalan perumahan ngebut kan gitu ya, biasanya itu ya ada tulisan gitu ya, ngebut genjut. Nah, kalau orang sewa gitu kan di perumahan-perumahan gitu ya. Jadi memang ada standarnya tuh kecepatannya kan. Nah, ini kalau kita bedakan ada jalan arteri, kolektor, lokal atau lingkungan. Tadi ya jarak jauh, kecepatan tinggi, ya kolektor jarak sedang, kecepatan sedang, kalau lokal jarak dekat kecepatannya rendah. Ya, biasanya ada kilometer per jamnya lah. Nah ini ya. Jadi kalau jalan arteri primer, jalan arteri kita kenal ada jalan arteri itu dibagi dua, arteri primer dan arteri sekunder. Kolektor pun demikian ya, kolektor primer, kolektor sekunder. Nah kalau arteri primer itu, kan, contohnya gampangnya itu kan jalan yang jalan nasional, ya, sifat jalan nasional yang dia kecepatannya di atas 60 km. Biasanya jalan tol, ya kan? Itu yang gampang lah, yang gampang kita bisa membayangkan gitu ya. Oh ini jalan tol itu jalan arteri primer. Di kecepatannya dia paling rendah 60 km per jam. Nah kalau jalan arteri sekunder, ya tadi contohnya itu Pantura. Itu jalan arteri, ya. Nah, tapi sifatnya dia hanya sekunder dengan kecepatan paling rendah 30 km. Biasanya contoh gampangnya Pantura begitu. Nah, kalau jalan kolektor, ya tadi ya jalan antar kabupaten, jalan antar kabupaten dan sebagainya gitu ya. Itu kecepatannya 40. Kalau yang kolektor sekunder kecepatannya 20. Nah, bisa juga diukur dari standar lebar badan jalan. Ya, kalau arteri itu standar lebar jalannya minimal 11 meter. Ya, kayak Pantura itu kan lebar kan dia. Nah, beda sama jalan-jalan yang jalan kabupaten, jalan provinsi, apalagi jalan desa gitu ya. Kalau kita dimasuk lah ya, mungkin teman-teman bisa membayangkan ini kan banyak banget teman-teman di daerah mana saja kan tinggalnya kan. Di situ saya kira bisa membayangkan, oh di tempat saya misalnya, saya dari kota A ke kota B biasanya lewat jalan yang cukup sempit gitu ya. Nah itu kriterianya ya mungkin ya
bisa dikatakan kolektor primer atau mungkin kolektor sekunder gitu ya. Nah, itu kalau dilihat dari klasifikasi jalan. Nah, kemudian juga ada kelas jalan. Ya. Kelas jalan itu dibedakan, dikelompokkan menjadi jalan antar kota, jalan dan perkotaan. Ya, nanti pun ini ada kelas-kelasnya nih, kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Bedanya apa? Lihat. Ya. Nah, ini ya ada kelas jalan. Kelas 1 itu jika kendaraan yang melewatinya tidak lebih dari 2,5 meter ya, dan panjangnya tidak lebih dari 18 meter. Itu kelas 1. Dan ya, bobotnya dia di atas 10 ton. Itu kelas 1. Biasanya ya tadi jalan nasional itu biasanya kelas 1, gitu ya. Kemudian jalan arteri ini, jalan arteri. Jalan arteri kelas 2 itu kategori jalan arteri yang dilalui kendaraan tidak lebih 2,5, panjangnya tidak lebih dari 18 meter, dan beratnya, bobotnya maksimal 10 ton. Kalau ini tadi di atas 10 ton, ini maksimal 10 ton. Nah, maksimal 10 ton. Berarti 9 ton dan sebagainya di bawahnya. Nah, kalau kelas 3A, nah itu ada arteri, bisa kolektor. Volume kendaraannya ya sama ya, tidak lebih dari 2,5 meter, lebarnya, panjangnya 8 meter, dan ini maksimal 8 ton. Ya, ini 10 ton, ini di atas 10, ini maksimal 10, ini maksimal 8. Nah, kemudian jalan kolektor, tadi kan ada jalan kolektor, ada jalan arteri gitu ya. Kalau dia jalannya jalan kolektor dengan kendaraan sekian ya ukurannya dan dia maksimal 8 ton, itu kelasnya 3B. Nah, kemudian ada jalan kelas 3C. Ya, apa itu? Jalan lokal. Jalan lokal yang dilalui kendaraan tidak lebih dari 2,1 ya. Ukurannya enggak lebih dari 9 meter. Dan berat maksimal 9 ton. Nah, ini kalau kita berarti kelas 3C itu ya termasuk tadi kan jalan-jalan desa dan sebagainya yang ya mobil-mobil inilah ya, mobil umum lah, ya kan nggak lebih dari 2,1 meter ya. Nah, itu berarti kategori jalan desa dan sebagainya, dan sejenisnya itu kelas 3C. Ini kan. Tapi kalau sudah masuknya 3B, ini kan itu sudah ini ya, sudah lebarnya sudah 2,5, panjangnya 12 meter. Ya, maksudnya truk lah ya, truk tronton gitu kan. Nggak mungkin truk tronton itu masuk jalan desa, nggak boleh. Ya, ada aturannya begitu. Kalau mau masuk ya dari muatan truk tronton itu dimasukkan ke mobil-mobil kecil baru masuk desa kan. Nah, pertanyaannya apa fungsi dibuat kelas jalan ini? Tadi fungsi nama jalan nasional dan sebagainya untuk pengelolaan kan gitu. Nah, sekarang apa fungsi dibagi kelas-kelas jalan seperti ini? Ada yang bisa jawab? Izin Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Mungkin salah satunya itu dari sisi kelancaran transportasi lalu lintasnya Pak, bisa. Terus dari segi pengembangan jalannya Pak. Oke. Soalnya semakin berat bobot dari suatu beban yang ditahan oleh jalan itu, maka konstruksi jalan itu nanti harus berbeda Pak. Nggak mungkin disamakan semua. Soalnya kan biayanya juga berbeda-beda gitu Pak. Oke, iya betul sekali ya jawaban dari Arnold tadi ya. Jadi memang benar. Jadi manfaat dan apa fungsi dibedakan kelas jalan itu menjadi 1 sampai C ini adalah itu tadi berdasarkan muatan kendaraan yang ada di atas jalan itu. Karena ya kan setiap jalan itu dia punya konstruksi yang berbeda-beda. Ya kan? Nah, semakin berat
kendaraan, maka dia hanya boleh melewati jalan-jalan dengan kelas tertentu. Kan ya tadi saya jelaskan, nggak mungkin ada truk tronton masuk desa, nggak boleh kan. Jadi beban jalan di desa itu tidak didesain untuk tronton gitu. Kalau truk tronton yang dari pelabuhan, ya biasanya dia lewatnya jalan kelas 1. Kan nanti dari jalan kelas 1 dia ada poolnya sendiri, kemudian dibongkar muat, masuklah ke jalan-jalan lokal, jalan kolektor, kan gitu ya. Nah itu satu itu. Yang kedua termasuk adalah terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Arnold, bahwa semakin berat, ya kan, maka beban terhadap jalan itu tentunya ada masa pemeliharaannya gitu. Ya, semakin banyak kendaraan yang melewati itu dan semakin berat, maka tentunya konstruksi jalan itu mudah rusak kan gitu. Sehingga kita akan melihat itu biasanya di jalan-jalan kelas 1 itu ada penimbangan kendaraan. Ya, kendaraan ditimbang di sana, di berapa sih beratnya gitu kan. Nah, itu tujuannya ya untuk ini, untuk ngecek ini maksimal 10 di atas 10 ton misalnya ya diizinkan. Nah, nanti kalau dia misalnya ya kan melebihi muatan gitu ya. Kalau misalnya ini jalannya harusnya maksimal 10 ton doang nih. Tapi ada kendaraan yang melewati 10 ton bobotnya. Ya kan? Nah, itu kan makanya ditimbang. Ya, bagaimana kalau lebih, Pak? Ya tergantung kebijakan. Nah, biasanya kan penimbangan itu kan di setiap daerah ya. Setiap daerah tentunya nanti beda-beda. Kalau timbangannya itu kewenangannya Kementerian PU, ya berarti nanti pengelolaannya di PU kan begitu. Tujuannya apa? Ya kalau mungkin dari PU misalnya, ini kalau berlebih maka akan dikenai biaya per selisihnya tadi ya berapa gitu kan. Nanti tentunya untuk apa ya? Untuk pemeliharaan. Ini kan. Nah, dikembalikan lagi ke jalan itu untuk pemeliharaan jalan itu. Ya, nah, karena sifat dari kelas jalan ini yang tadi berdasarkan biaya, yang artinya bahwa setiap jalan ini punya konstruksi sendiri-sendiri, ya, maka nanti dalam kita menghitung jalan itu didasarkan identifikasinya kelas jalan, ya kan? Bukan berdasarkan tadi status jalan, bukan, tapi berdasarkan kelas jalan, karena mengidentifikasi biaya itu hanya ada di kelas jalan. Ya, kelas jalan 1 konstruksinya sedemikian, berarti biayanya sekian, kan? Nah, nanti nilainya sekian, gitu, ya, berdasarkan kelas jalan. Nah, kemudian berdasarkan kelas jalan juga kita ada mengenal ada namanya jalan bebas hambatan, ada jalan raya, jalan sedang, jalan kecil. Ya. Nah, kalau jalan bebas hambatan itu jalan tol. Jalan tol itu punya standar dia. Standarnya paling sedikit dua lajur, ya, 2 lajur. Nah, ini kan kalau kita misalnya tengahnya sini, ini namanya lajur. Nah, ini namanya jalur. Ya. Jadi ini 2 jalur, masing-masing 2 lajur. Kan gitu ya. Nah, untuk jalan bebas hambatan jalan tol itu paling sedikit 2 lajur setiap arah. Nah, arah sama ya, minimal 2 lajur. Dan setiap lajur itu paling sedikit 3,5 meter. Ya, paling sedikit. Nah, kemudian berarti ya paling sedikit ini 7 meter gitu kan, berarti paling sedikit jalan tol itu 14 meter lebarnya. Ya kan. Nah, kemudian kalau jalan raya ya sebenarnya sama. Ya kan, jalan raya ini hampir sama dengan jalan bebas hambatan. Kalau ini jalan tol, kalau ini jalur pantura tadi begitu ya. Paling gampang kasih contohnya ya, jalan pantura tadi kan.
Kemudian ada jalan sedang. Nah, jalan sedang ini mungkin jalan kota, kabupaten, ya, paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah, ya kan? Dia hanya ada 2 arah begini. Biasanya banyak yang kita jumpai di jalan-jalan kabupaten, ya, antara kabupaten A, kabupaten B hanya ada marka jalan di tengah saja doang gitu kan. Ini 2 jalur, ya. Jadi minimal, ya, paling sedikit 2 lajur untuk 2 jalur. Nah, ini namanya jalan sedang. Nah, tapi setiap ini paling sedikit 7 meter. Masing-masing jalurnya paling sedikit 7 meter. Ya, lebar jalurnya. Berarti paling sedikit 7 meter ya ini, ya. Nah, ini paling sedikit 7 meter. Nah, kalau jalan kecil dia 2 jalur, 2 lajur minimal, paling sedikit 5,5. Jadi ini 5,5. Ya. Nah, ini kategorinya dia jalan kecil. Ya, kan, yang tadi jalan desa dan sebagainya, standarnya seperti ini. Nah, ini kalau kita melihat dari ini ya, kelas jalan untuk lebar, berdasarkan lebar jalannya. Nah, ini tadi kriteria sudah. Nah, kemudian ke bagian-bagian jalan. Oke, sebelum ke bagian jalan, ada yang mau ditanya terkait dengan ini? Silakan, siapa? Saya Pak, Franciscus Pak. Suaranya digedekan, nah, dibesarkan biar muncul. Saya Pak, Franciscus Pak. Oke, Franciscus, silakan. Baik Pak, saya ingin bertanya mengenai status jalan Pak. Untuk status jalan itu dimungkinkan di tengah-tengah berubah nggak Pak? Misalnya dari jalan provinsi menjadi jalan nasional gitu Pak. Itu biasanya yang mempengaruhi apa aja ya Pak? Terima kasih Pak. Perubahan jalan. Nah, bagaimana? Apa mungkin status jalan itu, ya kan? Kalau ini status ya, jalan, ngomongin jalan kan provinsi, nasional, sebagainya, itu ngomongin status jalan. Ya kan? Bisa nggak Pak berubah status jalan itu dari provinsi ke nasional, dari kabupaten ke provinsi? Ya sangat mungkin, ya kan? Sangat mungkin. Kapan itu terjadi? Nah, kan kita sering menjumpai adanya pemekaran wilayah, ya kan? Ada provinsi baru. Nah, berarti dengan ada provinsi baru itu harus ada konsekuensinya, kan begitu. Berarti nanti provinsi itu kan harus punya jalan. Nggak mungkin dia nggak punya jalan, ya kan? Yang tadinya dia kabupaten menjadi provinsi. Berarti statusnya yang tadinya jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, ya kan? Pasti teman-teman, namanya pemekaran wilayah itu sudah ada perencanaan tuh. Oh, ini yang dulunya banyak kabupaten gitu ya, menjadi provinsi, menjadi satu provinsi. Di dalam provinsi itu pasti ditentukan ini loh ibu kota provinsinya, kan gitu. Ya? Nah, makanya nanti akan berubah yang tadinya ya jalan nasional bisa saja menjadi jalan provinsi, atau sebaliknya ini di jalan provinsi jalan kabupaten akan menjadi jalan nasional. Jadi kalau bagaimana apa mungkin tidak, sangat mungkin gitu, sangat mungkin. Tetapi, ya kan? Nah, kalau dilihat dari kelas jalannya, ya kan, itu bisa saja tidak mengalami perubahan karena pelebaran jalan itu tidak mudah. Ini kan standar ya sebenarnya ya, misalnya tadi, ya kan, jalan raya, jalan sedang, yang tadinya kabupaten kota begitu kan, yang jalannya relatif sempit gitu ya, kemudian berubah menjadi provinsi, kan tidak serta-merta kemudian jalannya akan dilebarkan. Nah, kan? Tidak, tetapi ya biasanya kan bertahap. Itu tergantung dari kembali ke masalah APBN-nya dia, APBD-nya dia ada apa enggak. Kalau dia punya anggaran yang cukup banyak, nggak ada masalah dia melakukan pembebasan wilayah untuk pelebaran jalan misalnya. Tapi itu kan nggak mudah kan. Nah, artinya perubahan status jalan sangat mungkin itu bisa terjadi ketika ada pemekaran wilayah dan sebagainya.
Kan sama juga ya, misalnya, oh dulu dari sekarang kan lagi ngetren ya, provinsi tambah, ya kan, provinsinya kabupaten tambah, ya kan, pemekaran wilayah begitu, sehingga itu berdampak kepada fasilitas-fasilitas umum yang ada di daerah tersebut, termasuk perkembangan jalan. Itu ya, Van ya. Oke, Pak. Izin Terima bertanya, kasih, Pak. Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Arnold, Pak. Mengenai status jalan juga sih, Pak. Silakan. Kan misalkan nih Pak, jalan pusat, kan tadi adanya perbedaan status jalan ini, salah satunya itu untuk adanya perbedaan anggaran ataupun biaya dalam proses pemanfaatan. Nah, dalam proses pengawasan ini Pak, itu kan kalau dari pemerintah pusat untuk jalan nasional, itu biasanya ada nggak Pak kayak perwakilan dari daerah untuk melaporkan ke pusat secara langsung mengenai jalan daerahnya itu udah rusak atau tidak gitu, Pak? Ya, oke. Ini pertanyaan bagus nih, ya kan? Kan kalau tadi pencatatannya kan di pusat ada Kementerian Pekerjaan Umum, gitu ya. Tapi kan pegawainya di pusat saja kalau kementerian itu, gitu ya pertanyaannya. Kalau jalan-jalan nasional ini kan di daerah-daerah. Bagaimana nih mekanisme pemeliharaannya, pengawasan dan sebagainya? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kan kita di provinsi-provinsi itu kan ada namanya dinas, ya kan? Dinas provinsi, dinas kabupaten kota, begitu ya. Nah, dinas-dinas ini mereka ini adalah bagian dari kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sebenarnya, ya kan? Tapi bukan dalam hal ini ya tentunya dalam hal pengawasan, ya kan, pengawasannya tentunya, ya kan, tentunya ada koordinasi lah, ya. Ada koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan jalan-jalan itu. Nggak mungkin, tadi benar, nggak mungkin Kementerian PU misalnya itu nggak buka cabang loh, kan? Kanwil PU ini kan nggak ada. Kalau di JKN ada kanwilnya, pajak ada kanwilnya. Tapi kalau PU, setahu saya nggak ada. Tapi ada dinas PU daerah, dinas PU provinsi, begitu. Ya, nah itu sebenarnya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Meskipun mungkin nanti, ya kan, sistem pengawasannya, yang menjalankannya, ya bisa aja dinas-dinas itu, tapi nanti anggaran dari pusat. Ya, anggaran dari pusat dan pencatatan tetap di pusat, tidak di daerah. Tapi pelaksanaannya, pengawasan, kontrol dan sebagainya bisa dikoordinasikan dengan daerah-daerah itu. Itu Arnold, bagus pertanyaannya. Baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap ya. Saya lanjutkan dulu ya. Apa teman ada yang ditanya lagi? Yang lain? Oke, sekarang bagian-bagian jalan. Nah, sekarang kita mulai mengenal bagian-bagian jalan nih. Ya, nah, ini adalah standar sebuah jalan yang ideal. Kan? Jalan yang ideal itu terdiri dari jalur lalu lintas. Ini yang dipakai untuk lalu lintas ya. Nah, yang ada aspalnya, yang ada betonnya. Nah, ini A ini ya. Kemudian selain itu di pinggir-pinggir itu namanya ada bahu jalan. Kalau di tol yang sempit, yang paling pinggir kanan kiri pasti ada bahu jalan. Kalau di jalan raya, pantura misalnya, bahu jalannya ini biasanya dia kerikil-kerikil kecil, biasanya begitu, ya kan? Nah, biasanya seperti itu. Ini namanya bahu jalan. Ya, kalau di jalan raya, kalau di tol ya bahu jalan dipakai biasanya kan untuk jalan juga, tapi kalau di jalan raya bahu jalan nggak bisa dipakai. Ya kalau orang nyalip-nyalip kan ya ini kan biasanya kan ya tadi ya kerikil kecil gitu ya yang rusak kendaraan lah. Nah ini namanya namanya badan jalan. Jadi badan jalan itu mulai dari jalur lalu lintasnya dan bahu jalan. Ya, namanya badan jalan. Nah, kemudian biasanya ada saluran, ya, standarnya. Salurannya ada. Nah, kalau di tol, kalau tolnya tol darat,
salurannya kelihatan tuh. Ya, kalau kita di Cipali, ini kan, tol Jakarta Surabaya itu sangat kelihatan ini kriteria ini nih. Oh, ini masuk jalur lalu lintasnya. Oh, ini bahu jalannya. Ya kan? Nah, biasanya dikasih pagar biasanya di sini ya. Dikasih pagar. Pagar besi biasanya batasnya. Nah, habis itu baru selokan. Nah, setelah selokan ya, ada namanya ambang pengaman lah ya, ambang pengaman. Oke. Nah, ini namanya rumaja, ruang manfaat jalan. Dari sini sampai sini. Ya, ruang manfaat jalan. Nah, setelah itu ada namanya ruang milik jalan atau rumija. Ya. Ruang milik jalan. Nah, inilah batas tanah milik pemerintah. Dari sini ke sini. Ya. Jadi kalau teman-teman menilai, ya menilai biasanya dia nanti termasuk dia rumijanya. Ya, termasuk rumija. Maka biasanya di PU itu ada datanya tuh. Rumajanya panjangnya sekian, rumija kanan kirinya sekian. Ada datanya sehingga teman-teman bisa mengecek tuh, diukur oh, panjang jalannya berarti lebar jalan ini berarti dari sini ke sini. Nah, ini adalah milik pemerintah tadi, hak jalan. Nah, termasuk gitu ya, termasuk kalau misalnya apa itu namanya di jalan raya gitu ya, kalau di jalan raya Pantura misalnya kan, nah ini biasanya kelihatan nih ya antara rumaja dan rumijanya itu kelihatan. Nah baru ini pagar luar gitu ya, pagar luar jalan. Kalau ini tadi itu pagar jalan, ini pagar luar batas jalan itu. Kalau di tol kelihatan sekali kan kita melihat itu. Nah di luar ini namanya apa? Ruwasja. Nah, kalau di bangunan itu namanya garis sempadan. Ya kan? Makanya kan kita mengenal regulasi kan nggak boleh membangun di garis sempadan. Garis sempadannya berapa? Misalnya 3 meter dan sebagainya. Ya kan? Nah, ini tidak boleh dibangun, baru boleh membangun di sini. Jadi ini sebenarnya tanah punya orang ini sebenarnya nih. Ya kan? Jadi inilah batas-batas tanah punya orang di sini. Tanah jalan banyak hanya sampai sini saja. Cuman di dalam regulasinya kita mengenal ini. Kalau dalam istilah jalan dinamakan ruwasja. Kalau di konstruksi bangunan, regulasi terkait dengan itu ya, RT/RW-nya itu namanya tadi garis sempadan. Ya, garis sempadan jalan. Oke. Nah, kemudian silakan. Siapa nih? Saya Pak, Mas Angga ya. Iya Pak. Mau nanya Pak tentang konsep ini yang bagian-bagian jalan yang rumaja, rumija. Kalau saya perhatikan tadi ini lebih menekankan kepada konsep di jalan tol ya Pak. Nah, apakah masih memungkinkan Pak konsep-konsep dari rumaja, rumija, dan ruwasja ini kita pakai ke dalam jalan kota kayak jalan nasional gitu-gitu, jalan desa gitu. Kalau saya lihat di Indonesia Pak, atau apalagi di dekat rumah saya tuh banyak yang melanggar peraturan gitu Pak, kayak ada yang melebih, ada yang kurang, ada yang lebih gitu. Karena gitu Pak, apa masih memungkinkan Pak konsep-konsep ini dipakai di jalan kota atau jalan pedesaan? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Jadi banyak teman-teman banyak mengeksplor karena ini kan apa yang kita lihat di sekitar kita begitu ya. Memang bagus nih. Pertanyaannya logis sekali. Enggak, Pak, di tempat saya itu enggak ada apa model yang apa bahasanya itu ideal ini gitu. Biasanya jalan ini aja, bahu jalan udah langsung trotoar bangunan, ya kan? Nah, itu banyak sekali kita jumpai, gitu kan? Nah, memang benar tadi Mas Angga sampaikan, itu memang kondisi
jalan-jalan di tempat kita itu memang masih seperti itu, karena itulah kondisi jalan yang memang sudah terbentuk dari lama, kan? Sudah terbentuk dari zaman dulu, jalan itu sudah ada. Sebelum ada regulasi, jalan itu ada, ya kan? Nah, jadi nggak bisa diapa-apain, ya kan? Kalau teman-teman ada yang tinggal di Semarang, ada yang tinggal di Semarang nggak sih? Ada orang Semarang? Nggak ada ya. Semarang itu ada namanya kota tua di situ, ya kan? Di situ habis jalan langsung gedung-gedung tua di situ, kanan kirinya tuh. Jadi ya pokoknya ujung-ujungnya habis jalan ini, ya kan? Trotoar, ya sempadannya dipakai trotoar gitu ya. Habis itu ya selokan, bahkan mungkin selokannya di bawah trotoar itu, habis itu gedung bangunan, ya kan? Ya itu nggak mungkin. Kita harus merubah konsepnya itu menjadi konsep yang seperti ini gitu. Sehingga memang untuk jalan-jalan lama yang memang dia sudah ada dari zaman dulu tidak bisa banyak ya dibikin standar seperti ini. Kan? Nah, kemudian oleh PU itu memang dia membuat standar seperti ini itu untuk pembangunan baru. Ya. Jadi kalau pembangunan baru, ya idealnya dia harus punya standar ini gitu loh. Biasanya, makanya tadi benar tadi anggap, Pak ini kayaknya hanya cocok di tol deh gitu. Iya, memang benar. Karena apa? Karena memang tol-tol itu tol-tol baru kan. Sehingga ketika ada pembangunan jalan baru, maka dia harus memenuhi standar ini. Ya, dia harus memenuhi standar ini kalau ada pembangunan baru. Minimal berarti berapa meter nih? Tergantung. Ini kamu mau bikin jalan apa? Jalan tol tadi minimal berarti di sini aja minimal 14 meter. Belum tambah ininya, belum tambah ini. Jadi totalnya ada sekian meter. Jadi minimal standar sebuah jalan yang ideal, berarti kan jalan tol tadi ya. Nah itu seperti ini. Ya kan? Dan ini hanya bisa dibentuk dari awal. Kalau sudah terjadi, sulit. Karena apa? Pembebasan lahannya susah gitu. Ya kan? Nah, nanti kalau di ibu kota baru pasti konstruksinya seperti ini, sudah pasti. Ya, karena memang standarnya seperti itu. Kalau misalnya dia nanti jalan kota, standar lebar jalan kota minimal berapa? Nah, kan baru tarik kanan kiri, garis padan dan seterusnya. Nah, begitu Mas Angga. Jadi benar pertanyaannya. Kayaknya nggak mungkin deh Pak ini jalan. Iya memang benar untuk kota-kota yang sudah terjadi tidak mungkin mengadakan perubahan pelebaran jalan. Makanya kecuali ya kita melihat ada regulasi pemerintah yang beberapa daerah itu ada pelebaran jalan gitu ya. Dan itu kan butuh effort yang luar biasa dari pemerintah gitu ya. Ketika memang itu tadi lebar jalan dan seterusnya ini kan termasuk dipengaruhi oleh kapasitas jalan itu gitu ya. Kalau jalan itu semakin padat dan lebar jalannya nggak bisa berubah, pasti kemacetan yang terjadi kan gitu. Makanya ya di sini ya apa manfaat daripada Rumaja ini gitu kan? Apa manfaat Rumija? Ya ini salah satunya apa? Ini pelebaran jalan. Ya kan? Kenapa harus ada Rumija? Namanya jalan itu berkembang. Ya, ketika semakin lama jumlah kendaraan bertambah, ada kemungkinan lebar jalan itu menjadi bertambah. Kalau tidak ada Rumijanya, bagaimana pelebaran jalan dilakukan? Yang terjadi seperti di kota-kota saat ini, Jakarta misalnya, mau dilebarkan kemana lagi? Akhirnya nggak ke kanan kiri kan, tapi ke atas kan gitu, susul. Ya kan? Kenapa hal itu terjadi? Karena memang tidak sesuai dengan standar yang dari awal pembangunannya gitu ya. Karena standarnya itu harus ada Rumija. Nah ini Rumija itu paling sedikit ada ukurannya juga. Jalan tol Rumijanya minimal 30 meter. Ini kan berarti kanan 15 kiri 15. Jalan raya 25, sedang, kecil. Nah ini harus ada nih. Ya, inilah regulasi yang sebenarnya diatur secara ideal. Ini ideal nih, artinya tadi Mas Angga. Jadi kalau yang belum terjadi harus dibikin standar, tapi kalau yang sudah ya sudah, tinggal nunggu aja macetnya gitu kan.
Itu ya Mas Angga ya. Baik Pak, terima kasih memahami Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Pak, izin bertanya Pak. Silakan, Syafiq, silakan. Ya. Pak, kan tadi ini yang misalkan jalan-jalan yang sudah ketentuan bagus-bagus ini tuh kayaknya umumnya di ini Pak, perumahan mewah gitu ya Pak ya. Misalkan kayak Sumarekon atau apa gitu. Nah, kan di banyak kasus itu kayak perumahan-perumahan yang besar seperti itu, jalannya justru ramai dilewati oleh warga kota yang umum gitu, bukan warga perumahan. Nah, lama-lama jadi berasa jalan umum, padahal itu masih jalan milik perumahan. Nah, kalau kayak gitu tuh dari pemerintah ada bantu merawat atau gitu nggak sih Pak? Atau pasangan aja karena itu resiko perumahan bikin jalan gitu Pak? Oke, nah ini menarik nih kasusnya ya. Jadi begini, kasus di perumahan nih, ya kan, perumahan itu ada perumahan elit, ada perumahan standar, ya kan. Nah, biasanya ini terjadi di perumahan-perumahan standar. Jadi di perumahan-perumahan standar, kalau perumahan elit itu biasanya ada pengelolaan sendiri, ada itu sendiri, bahkan di gerbang kan gitu ya, dikunci itu perumahannya, nggak boleh ada orang umum lewat kan begitu. Tapi tidak semua perumahan itu seperti itu, ya kan? Ini desa, ya kan? Ada sebuah desa, misalnya ini desa. Di desa itu ada perumahan. Perumahan itu adalah bagian dari desa, kan gitu ya. Nah, kemudian di dalam perumahan ini ada memang perumahan yang terkunci, ada. Tapi ada perumahan yang dia sifatnya terbuka. Saya yakin maksud pertanyaan tadi seperti itu ya. Dan ini baik kan dijumpai ini. Oh, dari sini ini jadi jalan raya nih, ya kan, misalnya orang mau ke jalan raya, ini perumahan, udahlah lihat perumahan aja, ngapain rumah saya di sini, saya harus muter-muter sampai sana, lihat perumahan sini, ya kan. Nah ini menarik nih, di perumahan ini kan ada batas waktu, ya, pengelola punya dari mulai awal. Ketika membuka perumahan, maka pengelola perumahan ini ketika menjual, itu dia punya tanggung jawab memelihara jalannya dalam jangka waktu tertentu. Ya, itu ada kontraknya. Nah, nanti setelah jangka waktu itu lewat, maka pengelolaan jalan ini diserahkan kepada warga. Serahkan murni kepada warga. Nah, itu. Jadi kalau pengelola sudah menyerahkan kepada warga, maka jalan ini menjadi jalan warga atau jalan desa. Sehingga biasanya warga itu ada yang inisiasi, minta dong bantuan desa nih untuk ini pemeliharaan jalan ini, gitu kan. Ada yang kelas-kelas mampu yang tadi saya bilang, yang kelas mampu ya dia subsidi warga sendirilah untuk bangun ini, gitu kan. Tapi kan nggak semua perumahan seperti itu. Ada yang dia mintalah subsidi dari pemerintah untuk bangun jalan ini. Dan ini ada anggarannya oleh pemerintah. Ya, ada anggaran oleh pemerintah. Ada apa istilahnya unit di bawah PU itu, ya, yang dia memang mengurusin yang kayak gini, ya, mengurusin jalan-jalan yang kecil-kecil begini nih. Ada, karena saya pengalaman dulu pernah melakukan penilaian, ya, penilaian aset punya PU dan ternyata asetnya itu jalan di perumahan gitu. Ini kan, jadi nanti ketika jalan ini didanai oleh PU, ya, misalnya PU nih ya, maka nanti ya dicatat sebagai asetnya PU sampai PU menghibahkan jalan ini kepada Pemda. Baru nanti itu dikelola oleh Pemda. Tapi kalau anggarannya dia dari pusat, maka jalan ini ditulis sebagai jalan pusat yang ada di daerah, ya kan? Biasanya nanti dalam periode tertentu dia akan diserahkan atau dihibahkan kepada Pemda. Kalau sudah diserahkan ke Pemda, maka pengelolaannya dia ke Pemda. Berarti nanti pemeliharaannya kalau ada lagi ke Pemda. Dan itu sering sekali itu Mas Syafiq terjadi ya. Artinya kalau tadi pertanyaannya bagaimana nih untuk pengelolaannya, bisa enggak oleh pusat dan sebagainya, dimintakan dan sebagainya, sangat mungkin terjadi itu. Dan itu memang pemerintah ada unit tersendiri lah ya, yang memang dia menangani
yang semacam itu terkait dengan pemeliharaan jalan, fasilitas jalan yang dilakukan di kawasan-kawasan perumahan. Itu Mas Afik. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman. Ya, ini menarik diskusinya ya, karena teman-teman bisa mengeksplor nih apa yang dilihat di lingkungannya ya, dan itu memang semua ada ya, ada oleh pemerintah adalah sudah difasilitasi dari mulai pemeliharaannya dan sebagainya ya, pengelolaannya. Ini memang banyak ada di lingkungan kita ya. Oke, saya lanjut. Ini tadi ada rumaja, ada rumija ya, kemudian ada pengawas jalan. Nah, kemudian kita lari ke konstruksi jalan. Ini nanti kaitannya dengan bagaimana cara menghitungnya. Ya, kalau ngomongin bagaimana cara menghitungnya kita nanti daftar komponen penilaian jalan dari pakai DKPJ. Jadi sebenarnya nggak sulit-sulit amat, karena ada tabelnya. Kan? Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana cara filosofi terbentuk tabel itu. Kan gitu. Nah, tabel itu terbentuk ya dari hasil perhitungan seperti DKPB begitu ya, disesuaikan dengan tadi yang kelas jalan. Kelas jalan tadi kan ada kelas 1, 2, 3A, 3B, 3C, jalan lokal gitu ya. Nah, konstruksi itulah kemudian yang membentuk akhirnya DKPB. Nah, konstruksi jalan raya sendiri itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia paling bawah itu ada setelah tanah, yaitu nanti ada perkerasan. Perkerasan sendiri ada dua tuh, perkerasan yang bawah dan atas, tergantung nanti yang paling atasnya ini apa. Ya, kemudian lapisan atas dan yang penutupnya. Biasanya ini aspal begitu. Di bawah aspal biasanya ada lapisan pengikat. Di bawah lapisan pengikat biasanya perkerasan yang batu-batu yang kecil. Ya kan? Di bawah batu-batu kecil dia biasanya batu-batu besar. Nah, ya, pondasi yang paling bawah di atas tanah itu batu-batu besar. Ya, kemudian biasanya ini ada tadi saluran airnya gitu. Oke. Ini ya kurang lebih kalau dilihat dari samping ya, ada tanah dasar, lapisan bagian bawah, lapisan bagian atas, kemudian lapisan permukaan. Nah, kita mengenal jenis perkerasan jalan itu ya, nanti akan sangat tergantung dari ini ya, kondisi lalu lintas, kondisi lingkungan, sifat tanah dasar dan umur rencana, kira-kira ini kuat berapa tahun gitu ya. Kondisi lalu lintas ya tadi, ini macet, padat apa enggak gitu ya. Kalau teman-teman pernah ke Kalimantan gitu ya, ada orang Kalimantan? Kayak enggak ada deh. Hadir, Pak. Wah, Kalimantan mana Mas Andis? Kalimantan Barat, Pak, Pontianak. Nah, Pontianak, ya kan? Pontianak kalau mau ke utara lagi, Singkawang ya? Singkawang, Sambas ada Pak, Bengkayang. Nah Bengkayang, itu kan yang daerah-daerah masuk tadi. Saya kebetulan belum pernah sampai ujung-ujung sana ya. Kalau pengalaman saya kebetulan di Kalimantan Timur, jadi di Kalimantan Barat saya belum pernah. Kalimantan Timur saya sudah pernah tuh. Saya pernah melewati jalan itu dari Samarinda, ya kan, sampai ke Kutai Barat, ya kan, Samarinda Kutai Barat itu sangat jauh sekali perjalanan sekitar 8 jam, dan itu sangat sepi begitu beneran. Tapi di situ aspal, ya kan, jadi jalannya aspal, perjalanan 8 jam, ya kan, jalan kendaraan, ya kan, sehingga ya jalannya awet, ya kan, jalannya awet. Beda kalau mungkin di daerah-daerah yang lalu lintasnya ramai, ya kan, di mana di situ banyak kendaraan yang berat-berat lagi ya, itu makin banyak semakin rusak lah ya. Nah, mungkin Mas Andis sudah punya bayangan tuh di daerah-daerah yang masuk dan sebagainya. Nah, ini tentunya konstruksi jalannya akan sangat dipengaruhi oleh kondisi seperti semacam ini. Nah, termasuk tadi sifat tanah dasar nih. Kalau nggak salah, Pontianak itu gambut ya Mas ya? Iya Pak, gambut semua Pak.
Nah, gambut semua. Saya kurang paham. Kalau gambut berarti konstruksinya kayaknya makin berat tuh bagian bawahnya itu. Apakah Harus dalam, Pak. batu-batu? Iya kan, harus dalam kan untuk jalannya. Ya, Kalau enggak pasti cepet rusak kan, iya kan? ya begitu Pak. Jadi tiap tahun tuh kayak ada pembetulan jalan, lubang tuh pasti Pak. Nah, kan jadi tiap tahun tuh perbaikan jalannya. Jadi teman-teman kalau belum pernah ke Pontianak gitu ya, Pontianak itu gambut. Ya, saya pertama kali ke Pontianak begitu turun dari pesawat, kok bandaranya banjir gitu. Saya mikirnya gitu kan, oh enggak, ini enggak banjir Pak, emang ini tanahnya tanah gambut. Oh gitu ya, saya kira banjir. Ya karena emang konstruksi daerah sana seperti itu ya, daerah gambut. Nah, ini tergantung dari tanah dasarnya, lingkungan, lalu lintas dan rencananya. Nah, kemudian kalau kita mau ngomongin perkerasan jalan, nah itu macam-macam tuh. Ada konstruksi perkerasannya yang dibikin lentur. Ini kan ada yang dibikin kaku, ada yang dibikin interblok, ya kan? Nah, kalau lentur itu seperti apa? Lentur itu biasanya atasnya dia dari aspal. Nah, kan lapisannya terdiri dari beberapa elemen, lapisan pondasi bawah, pondasi atas, ya, lapisan permukaan dan lapisan pada tanah dasar, ya kan? Jadi lumayan banyak kalau mau menggunakan ini aspal tuh ya, jadi mulai tanah dasar, lapisan pondasi bawah, ya, pondasi atas, baru kemudian lapisan permukaan atau aspalnya. Ya, aspalnya. Nah, kemudian kalau interblok, nah, konstruksinya beda lagi nih. Kalau interblok, kan? Interblok itu posisinya dia biasanya lapisannya pondasi bawah, ya kan? Kemudian pondasi yang kecil-kecil tadi, pondasi atas, pasir, baru langsung konblok. Nah, biasanya juga kalau kita konblok itu ada ini Kanstein, ini masuk bagian dari jalan nih Kanstein ini, termasuk beton penyokongnya, ya kan? Nah, jadi konstruksi kalau interblok itu seperti ini. Nah, kemudian, kalau yang konstruksi kaku, ya kaku itu biasanya dia dari beton, ya, dari beton. Nah, konstruksinya dia tanah dasar, ya pondasi bawah, langsung beton dia, ya langsung plat beton, jadi tidak ada konstruksi pondasi atas, tidak ada. Ya, jadi dia langsung tiga aja, dari tanah, pondasi bawah, langsung plat beton. Biasanya begitu. Kalau kita lihat yang model plat beton itu, ya habis dari pondasi ini kan langsung di beton. Biasanya tebal sekali betonnya, itu kan. Nah, itu kalau model kaku. Oke. Nah, ini jenis-jenis jalan yang ada di kita ya, BMN. Sementara itu teman-teman terkait dengan bentuk ini ya, jenis-jenis jalan, nanti pertemuan selanjutnya baru kita akan coba bagaimana menghitung penilaian jalannya. Gimana sih cara menghitungnya? Kita kan nanti pakai DKPB ya. DKPB tadi konstruksi awalnya tadi melihat berdasarkan tadi kelas jalan ya. Setelah kelas jalan kemudian kita nanti akan melihatnya ini pakai apa dia? Pakai beton kah atau pakai konblok kah atau pakai ini ya, pakai aspal. Jadi sangat tergantung itu. Ya, nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya tentang bagaimana cara menghitungnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Pak, mohon maaf, ada pertanyaan di kolom chat. Ada ya? Mana ya? Iya, Pak. Wih, ini siapa yang bertanya nih? Mike. Mike, gimana? Apa mau ditanya langsung? Apa lewat chat aja? Biar dengar suaranya, Mike. Oh, lagi trouble audionya ya? Oke, siap. Terkait dengan cerita Bapak mendesain perumahan tadi, saya merasa penasaran variabel apa yang menjadi pertimbangan
cerita Bapak menilai jalan di perumahan, saya merasa penasaran variabel apa yang menjadi pertimbangan. Maksudnya apa nih ya? Maksudnya lanjutannya ya, dalam penilaian jalan Bapak, apakah jumlah tambalan letak jalan? Oh, itu maksudnya. Ya, jadi belum selesai saya bacanya ya. Oke. Jadi kalau saya pada waktu itu menilai di perumahan, ceritanya tuh ya, itu dalam rangka revaluasi aset. Ya. Jadi kalau namanya revaluasi aset itu, maka pemerintah harus mencatat semua jalan. Ini kalau kita ngomongin jalan ya, jalan yang tercatat sebagai barang milik negara yang ada di kementerian lembaga. Ya kan? Kebetulan kementerian lembaganya DPU, subunitnya apa saya lupa saya. Karena waktu itu waktu saya menilai itu di Jogja, ya, di Jogja sudah lama sekali begitu ya. Jadi memang tujuannya bukan karena pemeliharaan, tetapi karena mau dicatat, ya kan? Dicatat. Nah di dalam pencatatan itu kan pasti ada penelusuran tuh, oh pernah nih mengeluarkan anggaran BUMN sebesar sekian, untuk apa? Bikin jalan, berarti outputnya jalan, dicatatlah sebagai jalan. Ya kan? Nah, ketika dicatat sebagai BUMN jalan, maka ketika ada reval itu kan akan pada waktu itu kan mau merevaluasi aset BUMN, jadi mau menilai kembali semua aset barang milik negara. Termasuk ini tadi kan jalan. Maka pada waktu itu ada penugasan. Maka penugasannya apa? Menilai jalan. Nah, karena tadi ya, ini masih tercatat di BUMN pusat, tetapi penggunaannya untuk perumahan-perumahan, kan? Maka dicatatlah itu dinilai ya, kemudian dicatat untuk mengetahui berarti nilai jalan itu adalah sekian. Ya kan? Sementara dicatat sebagai di pusat, Nanti tadi mekanismenya, kalau memang berjalannya waktu itu sangat mungkin sekali itu akan diserahkan kepada Pemda, ya untuk kemudian dikelola Pemda. Nah itu tidak hanya jalan teman-teman, tidak hanya jalan. Saya ingat, saya pada waktu di Pekanbaru, ya kan, ada kasus juga revaluasi aset juga menilai aset jalan, saluran air, ya kan, jembatan yang ada pada waktu itu di Nunukan. Ya, tahu Nunukan nggak? Di peta ada itu, ya, Nunukan yang pernah jadi sengketa itu. Nun jauh di sana, begitu ya. Itu ternyata memang pemerintah pernah melakukan investasi di sana. Berupa apa tadi? Bangun jalan, bangun itu dana pusat begitu. Sehingga ketika tercatat, ya mau nggak mau dinilai kan untuk mencatat aset BUMN-nya itu, meskipun pada akhirnya nanti akan diserahkan kepada Pemda. Itu Mike. Jadi biar Mike nggak penasaran nih ketika menilai tanah jalan di perumahan apa untuk tujuannya apa begitu. Itu ya Mike ya. Oke. Masih penasaran lagi Mike? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kasihan nih Mika nggak bisa ngomong nih. Oke teman-teman, ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya. Sudah jam 9, ternyata nggak terasa ya. Jadi kalau diskusi terus itu jadi nggak kerasa. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, kerasa banget, tuh kan? Ini nggak ada yang tanya, jadinya kerasa banget. Tapi kalau sering diskusi, banyak tanya, jadinya nggak kerasa, tiba-tiba udah jam 9. Nggak kerasa 1,5 jam ya. Oke teman-teman, terima kasih ya atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi berarti setelah tahun baru ya, insya Allah ya. Jadi setelah tahun baru insya Allah nanti kita ketemu lagi. Kita melanjutkan diskusi kita dan mudah-mudahan ada banyak waktu untuk kita berdiskusi ya. Mudah-mudahan di awal-awal tahun baru mudah-mudahan tidak banyak pekerjaan. Mudah-mudahan. Terima kasih semuanya teman-teman, tetap dijaga ya kesehatannya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, oke. Terima kasih, Kasih Pak. ya, izin ya. Selamat liburan.